Sabtu siang kemarin, senyum dan tawa menghiasi raut muka anak-anak penghuni Panti Asuhan Bina Harapan Bogor. Kegembiraan anak-anak itu mewarnai perayaan ulang tahun ke-23 Imelda Francisca. Sebagai Miss Indonesia 2005, Imelda dikenal sangat akrab dengan anak-anak. Baru pertama kali saya merayakan ulang tahun di panti asuhan, tapi sebelumnya sewaktu saya SMA saya sering juga mengadakan kunjungan panti asuhan bersama dengan teman-teman saya. Jadi saya rasa dari mereka bahwa mereka menerima anak yang dari kita. Jadi kita bisa kirim anak asa untuk berlatih di Liverpool dan Manchester United kita boleh mengirim video gitu. Jadi dari video baru mereka lihat. Jadi Asa mewakili Indonesia untuk bertanding di Bangkok tanggal 12 November ini. Asian Youth Tournament. Setelah menikahi Emma, pria berkebangsaan Inggris ini menjadi mualaf. Untuk itu, menjelang bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi, Lee dan Emma akan menjalani puasa bersama-sama. Kak, jadi ini udah yang kedua dia puasa. Nggak ada problem sih karena dia emang mungkin yang problemnya untuk sahur ya. To wake up at 3 o'clock to eat itu agak problem. Tapi untuk fasting not a problem. Nggak sulit sih karena Lee orangnya terbuka, dia orangnya bisa accept, menerima karena dia juga udah ikhlas dari awal bahwa dia akan masuk Islam itu kompensasinya ya harus kompensasi konsekuensinya ya harus sholat, harus puasa. Dia mau nerima gitu. Tapi biarpun nggak full, misalnya nggak 5 waktu atau nggak full 30 hari puasa, at least dia semakin lama dari tahun ke tahun makin bagus. Pemirsa Miss Indonesia 2005 Imelda Francisca baru saja berulang tahun ke-23. Demi berbagi kebahagiaannya kepada yang berkekurangan, Imelda merayakan ulang tahunnya bersama anak-anak panti asuhan. Dan pemirsa, untuk menggalakkan promosi wisata bahari Kepulauan Seribu, digelarlah acara bertajuk One Day Cruising the Thousand Island. Dengan menggunakan kapal, tamu-tamu mancanegara diajak berkeliling. Dan sebelum itu pemirsa, kita saksikan lebih dahulu suasana ulang tahun Imelda Francisca. Sabtu siang kemarin, senyum dan tawa menghiasi raut muka anak-anak penghuni Panti Asuhan Bina Harapan Bogor. Kegembiraan anak-anak itu mewarnai perayaan ulang tahun ke-23 Imelda Francisca. Sebagai Miss Indonesia 2005, Imelda dikenal sangat akrab dengan anak-anak. baru pertama kali saya merayakan ulang tahun di panti asuhan, tapi sebelumnya sewaktu saya SMA saya sering juga mengadakan kunjungan panti asuhan bersama dengan teman-teman saya. Jadi saya rasa dengan waktu yang saya ada di hari ulang tahun, saya ingin membagi kasih dengan mereka-mereka yang ada di panti asuhan. Tanpa malu-malu, anak-anak Panti Asuhan bercanda, bahkan duduk sebangku dengan Miss Indonesia 2005. Ibarat kakak dan adik, Imelda yang saat ini tengah mempersiapkan program pendidikan bagi anak-anak membaur demi membahagiakan mereka yang kesepian tanpa orang tua. Kebetulan sekarang ini saya juga sedang bekerja sama dengan beberapa sponsor untuk pendidikan anak-anak, khususnya untuk sekolah-sekolah dasar, khususnya perkampungan ya. Jadi mereka yang kurang mampu, saya akan memberi tunjangan seperti alat tulis dan juga ruangan yang cukup memadai untuk mereka mengemban pendidikan. Kepulauan Seribu yang terletak di sebelah utara Jakarta ini menyimpan surga wisata bahari. Di setiap pulaunya serta hamparan laut yang melingkupinya menyimpan sejuta kekayaan. Namun sayang, keindahan Kepulauan Seribu belum banyak dikenal para turis. Untuk itu sangat dibutuhkan promosi pariwisata. Tugas ini sebagian dipikul oleh Abang dan None Jakarta 2005 yang baru saja terpilih. Dari sini kita jual wisata baharinya itu seperti kita jual pulau air, pulau bidadari. Terus kalau misalnya untuk wisatawan domestik, sekarang kita ada pulau Untung Jawa yang harganya relatif lebih murah dan bisa dijangkau oleh wisatawan domestik. Yang pertama itu pasti kita ngikutin schedule-schedule yang udah dibuat oleh pemerintah kabupaten. Itu antara lain itu roadshow, biasanya kita ke mall-mall. Tapi dari pihak Abang None sendiri juga bisa berinisiatif
kayak kemarin kita mungkin beberapa hari ke depan ini kita akan coba ke kampus-kampus untuk presentasi gitu, untuk memperkenalkan untuk pariwisata di Kepulauan Seribu gitu. Kemarin Abang dan None Jakarta mulai menunaikan tugasnya. Mereka berdua membawa para turis mancanegara menyaksikan keindahan Kepulauan Seribu. Tentunya tugas yang diemban Abang dan None Jakarta itu cukup berat. Karena None Jakarta yang masih kuliah di London School ini harus rela memecah fokus belajarnya. Ya pasti ada pengorbanannya ya, tapi kita lihat juga di sini itu mungkin rewardnya lebih banyak lagi gitu. Iya. Pertama itu yang jelas network kita jauh lebih banyak ya, dan itu nanti ke depan juga akan bermanfaat juga kan. Dan biasanya pihak kampus pun mendukung. Pemirsa, kalau ingin dikenal lebih dahulu tunjukkanlah karya Anda yang terbaik. Pemirsa, inspirasi membuat film bisa datang dari banyak cara. Di antaranya adalah lewat lagu. Dan kali ini lagu hits Padi Siapa Gerangan Dirinya dijadikan ide awal untuk difilmkan. Movie klip yang diproduksi RCTI ini akan dibintangi oleh Joe Richard dan Ratna Gali. Seperti apa peran mereka? Inilah Gospot. Saat kita mendengar lagunya Padi berjudul Siapa Gerangan Dirinya, fantasi pun bermain. Salah satu dari sekian banyak imajinasi yang ada dapat kita saksikan dalam film Siapa Gerangan Dirinya. Film yang diproduksi RCTI ini dibintangi oleh Joe Richard dan Ratna Galih. Meski baru pertama kali Joe dan Ratna bertemu dalam satu judul film, tapi dalam setiap adegan keduanya sudah tak tampak canggung. Kita kenal waktu itu udah lama ya, tapi cuman waktu itu ketemu sekali lagi ada acara ulang tahun broadcast. Terus udah gitu tiba-tiba ketemu lagi sekarang baru ketemu kok ini anak kok kompak gitu, enak gitu. Nggak taunya setelah baca-baca naskah ada adegan apa? Film yang diangkat dari judul lagu Padi ini mengisahkan dua sejoli saling mencinta, diperankan oleh Joe dan Ratna. Tapi serunya, kisah percintaan mereka diselimuti teka-teki. Kita akan saksikan movie klipnya yang akan disiarkan hari ini pukul 14:30 di RCTI. Gue sebagai orang baik, tumben gue jadi orang baik. Punya sahabat terus gue jatuh cinta sama cewek ini entar marah lagi gue malah. Jatuh cinta sama dia, ternyata sahabat gue sendiri suka juga sama dia. Saya sebagai Ocha jatuh cinta Rindra karena sebelumnya dia apa ya kayak ditolong gitu di suatu pesta gitu yang aku ngira orang itu si Rindra gitu. Ternyata teret. Tunggu aja tanggal mainnya. Saksikan kami Di movie klip Padi. rencananya sih tanggal 25 buat gak? Gitu sih. Tapi yang jelas ada di mana? Di RCTI. Kerinduan pasangan Dea Mirela dan Muhammad Abdul Elif Ritonga atau kerap disapa EL akan kehadiran buah hati akhirnya terobati sudah. Hari Jumat lalu sekitar jam 9:30 malam, putri pertama mereka telah lahir di Rumah Sakit Bersalin YPK. Proses persalinan terpaksa dilakukan secara sesar karena posisi bayi dalam rahim melintang, sedangkan kaki dan lehernya terbelit tali pusar. Terus terang aja aku agak takut ya karena sebenarnya bukan karena sakitnya tapi menghadapi prosesi-prosesi sebelum operasi itu yang ambil darah dulu, yang diinfus, yang disuntik bius lokal. Aduh itu bikin stres apalagi kita sadar kalau nanti bentar lagi perut kita akan diambil anaknya gitu kan. Itu kan. Tapi Pas mau masuk detik terakhir, pas mau operasinya, tak nyampe. Karena tertahan kemacetan, EL nyaris tak bisa menyusul Dea di ruang operasi. Saat ini kondisi bayi dan ibunya sehat-sehat saja. Bayi yang mereka namai Melody Zahira Silda Ritonga ini kelak akan menjadi tumpuan harapan Dea dan EL. namanya Melody Zahira Ciel dari Tonga. Melody itu karena kita berdua cari makannya di musik ya. Kita berdua bergerak di bidang musik, jadi kita pengen mengabadikan kecintaan kita kepada musik di nama anak kita. Terus Zahira itu artinya cantik. Itu aku ngambil dari buku Islam. Terus Cielda EL bikin singkatan. Cinta EL Dea. Di Tonga
karena bapaknya dari Tonga jadi dia dari Tonga juga gitu. Mudah-mudahan jadi Anak yang soleha, lihat anak yang bisa menjaga nama orang tua, mengangkat nama baik orang tua, yang sopan santun, terus yang cerdas.